Makin benar ya, makin yakin saya perkataan saya turut berduka cita emang benar sekali. Masa profesor doktor nggak bisa bahasa Arab gundul gimana? Kan lucu. Kalah sama anak-anak pesantren SMP udah bisa baca gundul kan? Gimana? Makanya ucapan saya ini benar, turut berduka cita memang pas. Pas sekali memang. Pada mengencir itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perihal 1924 Raja Fuad satu dari Mesir memimpin para ulama di dunia ahli Quran untuk merumuskan bagaimana dituliskan sebuah penulisan Arab yang sederhana yang semua orang Islam bisa baca, nggak usah terlalu rumit. Maka hal ini bukan pertama dalam dunia Islam, Bre. Bukan pertama. Perlu diketahui bahwa Mushaf Utsmani, ya, Gus ini Gus Romli saya bukan melambung ya Gus ya. Saya kira Gus Romli lanjut Gus. Cuman ya lanjut, memang Gus. harus saya turunkan derajatnya ya kan. Iya, Mushaf Utsmani itu antara huruf waw, fa dengan kof itu nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya itu. Nah, cuman karena kalau orang Arab paham secara nahwu dan sorof udah tahu, oh ini dibaca waw, ini kof, ini karena dia tahu sorofnya, tahu nahwunya, ya kan? Nah, tetapi orang non Arab nggak ngerti nahwu sorof kan nggak tahu. Akhirnya apa? Coba dipermudah. Oh permudah berarti fa kasihlah tanda titik satu di atasnya. Wow kasih gundul, kof kasih dua. Kan begitu. Sama dengan huruf kaf dengan lam. Kalau ditulis terpisah sama. Ini untuk dibedakan bagaimana? Ditambahkan kayak hamzah kecil di kaf. Nah seperti itu. Nah model seperti ini. Kemudian masih belum paham juga orang ajam non Arab. Nggak paham ini gimana? Masih belum paham. Kasih harokat. Di garis atas domah u. Dikasih garis bawah kasro i. Kasih garis depan fathah a. Kenapa? Orang ini nggak bisa bahasa Arab. Nah hal-hal seperti ini orang Arab itu dia memahami bahwasanya tidak semua orang ngerti bahasa Arab. Maka penulisan ini selalu diperbarui untuk apa? Memudahkan. Bahkan yang terbaru ini Al-Quran itu apa? Namanya Al-Quran Tajwid. Ada yang warnanya hitam hurufnya, ada yang warnanya ungu, ada yang biru hijau untuk membedakan apa? Mana yang ikhfa, mana yang iklab, mana yang idhar, mana yang idgham. Itu juga bukan merubah Al-Quran, tapi mempermudah manusia dalam mempelajari Al-Quran. Makanya saya yakin loh kalau Profesor Doktor tadi Bos Romli bilang nggak bisa baca Arab Gundul, ya yakin sekali emang benar harus turut berduka cita kan begitu. Kan kita namanya ya Indra Musa ini kan cuma lulusan SMA. Ya. Dia bisa Arab Gundul lah sedikit-sedikit bisa. Ngerti rosem, ngerti hot, ngerti nahwu, ngerti sorof. Masa Profesor Dokter nggak bisa nahwu sorof? Ya turut berduka cita. Siapa yang meloloskan dia menjadi profesor dan doktor? Ini yang meloloskan juga bermasalah. Orang nggak tahu apa-apa kok diloloskan Profesor Dokter. Kurang lebih gitu Gus Romli. Oke, itu tadi sudah dijelaskan ya. Jadi memang. Oke Gus, saya bisa jawab Gus. Silakan. Monggo. Jadi gini ya, yang apa tadi Bang Romli itu sampaikan, katanya tuh Munim Sirin tidak bisa baca gundul. Buktinya mana? Munim Sirin itu tidak bisa baca gundul. Dia sendiri kan tidak pernah ngomong seperti itu juga. Itu yang karangannya Bang Romli sendiri. Buktinya apa? Dia tidak bisa baca gundul. Memang kamu sudah tes dia. Kalian ini kadang-kadang ngawur gitu ya, seringkali ngawur, memfitnah orang. Padahal buktinya belum pernah ada satu orang Islam pun tes dia tidak bisa baca huruf gundul gitu. Ya kalian tuh dapat cerita-cerita itu dari mana? Coba dibuktikan gitu. Saya tidak pernah tahu tuh dia dites terus tidak bisa baca huruf gundul. Aneh kalian ini. Ayo dibuktikan kalau ngomong kayak gitu. Jangan cuma lempar-lempar fitnah aja. Itu kan tidak baik. Coba biasakan jangan suka memfitnah orang. Harus ada buktinya kan. Bang Romli selalu ngomong kayak gitu tadi, tapi dia melanggar sendiri omongannya dia. Itu kebiasaan. Sekarang mana buktinya? Kamu tunjukin. Dia Diam bisa baca gundul. diam kamu. Nanti bagian saya jawab. Kebiasaan, Bang. Ayo wes, Bang Romli coba tunjukin buktinya. Munim Sirin tidak bisa baca jangan dulu gundul. ini bagian bolo-bolo, jangan ikut campur. Tertib lah. Udah buktikan aja dulu itu Romli. Saya jawab host. Boleh waktu saya atau waktunya konslet host? Silakan. Sebentar, semua tolong tertib ya, tolong tertib. Mas Boro-Boro sudah? Sudah, saya pingin bukti aja. Katanya Munim Sirin tidak bisa baca gundul, mana buktinya? Sebentar Jai Romli. Aku berikan Siap. introduction lagi karena ini
semakin banyak yang hadir dalam diskusi ini. Jadi begini loh awalnya kita tadi sebetulnya mendiskusikan tentang Nazaruddin Umar ya ketika menyambut Paus yang datang kemarin. Nah, nggak tahu gimana ceritanya tiba-tiba ada saudara kita menanyakan tentang kitab suci. Kebetulan kan tamu kita ini dari Katolik, Mas Bolo-Bolo ini ya. Kalau Mas Konslet aku belum tahu apakah dari Katolik atau Protestan, aku belum tahu ya. Nanti silakan konfirmasi. Terus bagaimana perbedaan antara kitab sucinya Kristen Katolik dan kitab sucinya Protestan Nah, itu yang berbeda? saya punya data. Saya mau ngomong itu. Sebentar. Karena ini banyak yang nonton sih nggak tahu juruntungnya, jadi nggak fokus. Di mana di sana ada yang disebut dengan Deuterokanonika. Jadi intinya Deuterokanonika sama saudara Katolik kita diterima sebagai kitab suci, sementara oleh saudara Protestan kita tidak diterima. Kira-kira begitulah ya. Baru nanti masuk ke Mutinsiri setelah Kang Mas Bolo-Bolo, saudara kita dari Katolik, menggunakan apa yang disampaikan oleh Mutinsiri sebagai sebuah rujukan gitu ya. Membandingkan Bang, membandingkan gitu ya. Oke, jadi clear ya di sana dulu permasalahannya. Oke Kang Yai Romli, silakan. Tolong jangan dipotong ya, biar Yai Romli bicara seperti tadi juga. Nanti kalau Kang Bolo-Bolo atau siapapun jangan dipotong. Silakan Yai Romli. Iya. Oke, matur sembah nuwun. Gus tidak bete, Abah Bolo-Bolo, Abah Konslet, Gus Indra Mose dan Profesor Dr. Kingpin. Begini, saya berani mengatakan bahwa beliau Abang Mun'aim Sirri itu tidak bisa membaca kitab gundul karena mengartikan tentang revisi Al-Quran ternyata cuma dari segi khotnya saja, gitu loh. Tidak pernah membahas Al-Quran dari segi ya macam-macam sejarahnya misalnya. Itu yang pertama. Itu merupakan bukti, gitu kan. Yang kedua bahwa menyambung tadi oleh Gus tidak beti dipertanyakan. Ada perbedaan mencolok berapa buah buku atau kitab yang diimani teman-teman Kristen, Protestan dengan teman-teman Katolik. Di samping itu ada, ini narasi saya punya, narasi dan referensi. Ini juga tidak diimani oleh teman-teman Protestan dan teman-teman Katolik, tetapi ini pernah ada. Misalnya ini yang disebut dengan Alkitab lain yang hilang. Dalam Alkitab disebut adanya kitab-kitab lain, others book of the Bible, yaitu kitab-kitab yang hilang. Ini pernah ada, misalnya kitab Peperangan Tuhan. Ini apa namanya? Hikayat Perang Sabil Allah. Kok pakai bahasa Arab ya? Ini biasa teman-teman sebelah itu pakai bahasa Arab. The Book of the Wars of the Lord. Ini acuannya Bilangan 21 ayat 14. Ada juga kitab-kitab apa? Saya tidak pakai kacamata ini. Kitab orang apa ini? Sudah kitab orang jujur. Itu ada dasarnya juga. Ada juga sampai berapa ini? Sampai 21 kitab. Ini menunjukkan mana yang benar nih. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga berkaitan dengan tadi perbedaan bacaan di kalangan zaman sahabat dulu. Begini, ada beberapa faktor ya. Ini yang mengatakan memang saya membacakan, saya memang orang desa, bukan profesor doktor. Tetapi yang saya baca adalah sekali lagi Muhammad Hadi Ma'rifat, seorang profesor doktor ahli Quran, yaitu Professor of Quranic Science at Theological Seminary. Ini jauh bandingannya kalau cuma sekedar dengan Mun'aim Sirri itu. Jadi faktor berbedanya kiroat di kalangan para sahabat setelah baginda Nabi wafat itu kan penyebaran Islam sampai ke mana-mana, sampai ke daerah luar Arab atau kaum Ajam itu.
perbedaan itu terjadi karena pertama faktornya bahwa usia khot atau penulisan di kalangan bangsa Arab dan sekitarnya itu masih belia. Yang kuat waktu itu adalah metode hafalan seperti Al-Quran, seperti hafalan-hafalan itu lebih fokus. Nah, karena perbedaan khot ini metode tulis ini masih sangat belia, maka dasar-dasarnya masih belum kuat. Dasar-dasar secara khot atau secara tulisan ya di dalam Al-Quran. Misalnya seperti Bang Indra Mose tadi mengatakan bahwa ada kajian khusus ya bagi orang ajam bukan Arab tentang fungsi huruf nun, ro, waw, iya, mim dan seterusnya. Misalnya kalau orang ajam pasti tidak paham. Ini misalnya yastahyi tulisannya begini, ya-nya dipisahkan. Nuhyi tulisannya begini, apa nih? Misalnya liila fihim, ya liila fi Quraisyin, ini tulisannya macam-macam. Ini persoalan karena khot masih dalam usia muda. Ini banyak nih. Kedua, tidak adanya titik sebagai pembeda huruf. Ya nih, ada titik H, ya tetap seperti itu, titik apa? Ya titik apa ini? Huruf apa ini? Yang modelnya sama. Yang mengerti hanya orang Arab. Orang ajam tidak paham, makanya nanti dibutuhkan apa? Penyeragaman khot itu. Yang ketiga, tidak adanya tanda baca atau harokat-harokat sama ini. Yang seterusnya, tidak adanya apa ini? Alif dalam kalimat-kalimat, fungsi alif macam-macam. Oleh karena itu, baca semua, jangan hanya ininya, dibaca semua. Ya, didengarkan, nanti dikira terlalu lama. Ini saya baca semua ya. Baca aja. Ya, saya baca aja. Bisa satu buku baca. Satu bulan itu kan baca semua. Ya itu, makanya saya persingkat ini. Sehingga Qiraah sab'ah itu semuanya pernah diucapkan oleh baginda Nabi. Ini imam-imamnya yang 7 ini. Ya kan? Ini sanadnya sudah ada semua. Sanadnya ada di sini lebih lengkap. Ya. Terus ada lagi di sini qiraah asyroh, dari yang 7 itu ada tambahannya ini. Berapa imamnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu semua sanadnya bersambung karena pernah dibacakan oleh baginda Nabi kepada para sahabat yang banyak. Ayo kita pakai data. Gitu. Saya kalau tidak digarai kalem saya. Kalau digarai tegas saya, tajid. Tak itu. Oke Gus ya, saya yang sekarang tidak jawab ya tidak Gus. bisa baca kitab itu. Oke, terima kasih ya. Boleh tambahin Gus? Allah. Ya. Masya Allah. Kitabnya Ya, saya apa jawab dulu ya. Sebentar. Saya cuma mau tambahin soal itu, soal apa? Sebentar. Kang Konslet Sudah, Gus, tidak bicara lanjut. cukup lama. Kang Konslet silakan bicara tapi fokus ya, jangan kemana-mana. Fokus. Nanti setelah itu baru teman-teman. Kang Konslet silakan. Iya, saya hanya merasa Gus Romli ini, wah luar biasa ini betul-betulnya Gus Romli ya. Ya, jangan sampai gini aja, simpel saja sih. Baca buku itu ya jangan sampai lupa baca diri sendiri, itu aja sih Bung Romli. Monggo, yang lain aja. Terima kasih. Sekarang Oke, saya Gus ya, bisa. Sebentar bolo-bolo. Tadi kan sudah 2 kali saya kasih waktu. Supaya tidak lupa gitu maksudnya. Kalau gitu lupa. Izin pamit Karena Mas aku ya. harus memberikan. Saya ada kerjaan sedikit. Iya. Lanjut aja. Nanti aku Terima kasih kasih waktu. udah. Oke, Kang Ping silakan. Ya, saya cuma mau nambahkan itu tentang ini ya, tentang tazkir ya. Jadi itu gini. Ada seorang bernama Abu Aswadul Du'ali ya. Dia itu pernah membacakan apa yang dia pegang, yang berhasil dia kumpulkan di hadapannya Utsman sendiri. Nah, memang disadari tuh bahwa memang orang di luar Hijaz ini memang kesulitan membaca yang mereka belum kenali, walaupun mereka sudah ngerti nih huruf-hurufnya seperti apa, gitu kan. Nah, kemudian lah atas permintaan Ali bin Abi Thalib ya, itu
muncullah pertama kali itu yang titik-titik pertama atau diacritical mark di sana. Ya. Kemudian itu dalam misalkan dalam Samarkand atau apa gitu yang di luar dari Hijaz ini, kemudian akhirnya itu bukan cuma satu titik tapi ada titik atas, bawah, 2, 3 dan seterusnya. Bahkan sekarang itu kalau nggak salah itu bahasa Arab itu berkembang, jadi ada bisa membunyikan C. Cuman saya lupa titiknya bagaimana itu ya. Nah, yang paling ujung itu dari Ali Khalilul bin Ahmad. Ya. Itu bukan cuman titiknya disempurnakan, tapi juga itu sudah tambahkan harokat. Jadi ada fathah, kasroh, dhammah, sana tanwin dan seterusnya. Itu kontribusi mereka gitu dalam membuat orang-orang di luar Hijaz ini itu bisa membaca sepenuhnya dengan benar. Ya, ini kembali tentang masalah itu apakah itu suatu versi yang berbeda-beda. Bukan versi yang berbeda-beda. Ke-7 itu adalah legit recitation. Itu bacanya sah itu. Dan itu seperti tadi kami sudah sampaikan, itu ke-7 itu memang pernah dibacakan oleh Rasulullah. Yang tadi itu yang Gus Romi mau sampaikan itu turunan dari Imam Kisai. Yang tadi surah tadi itu. Jadi pembacaan ini itu bersanad dari guru ke guru, dan guru itu kemudian sampai kepada Rasulullah SAW yang sebagai tadi saya bilang prophetic archetype. Prophet itu ya kenabian, archetype itu berarti tipe dari yang terdahulunya seperti apa. Nah, semuanya itu ya model ini, model dari bacaannya itu bersumber dari itu yang sabatul aruf tadi. Ada perbedaan tanda baca, ada perbedaan huruf, tadi kan ada alif atau enggak, atau perbedaan katanya gitu yang dibunyikan. Makanya memang ini perlu berbagai disiplin ilmu, ya, disiplin ilmu. Ya. Yang paling mudah itu untuk menentukan kita apakah yang kita pegang sekarang ini itu yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Kang Wid, cukup dulu ya. Oke. Boro-boro sepertinya takut kehilangan momen. Tolong Kang Indra sabar ya. Ini tamu Katolik kita takutnya kehilangan momen. Kang Wid, terima kasih, nanti bisa dilanjut kalau kurang puas. Silakan Kang Mas Boro-boro, tapi jangan lama-lama ya, karena ini sebetulnya masuk ke jatahnya Kang Indra Moses. Silakan Kang Boro-boro. Iya Bang, gini ya. Jadi saya mungkin ada selain menjelaskan ini, maksudnya karena tadi Bang Romli itu kan ngomongnya juga kemana-mana, jadi kan saya juga mesti nanggapi gitu ya. Jadi kalau dibatasi repot nanti. Tapi gini ya, saya pingin sampaikan gini ya. Jadi tadi sudah terbukti Bang Romli hanya berasumsi bahwa Muninsiri tidak bisa baca gundul. Padahal karena dasarnya yang tadi sudah disebutkan itu ternyata cuma asumsi, bukan fakta kan. Jadi ternyata itu cuma asumsi ya. Terus kedua ya, bahwa yang disampaikan oleh Muninsiri itu dia lagi membahas tentang sejarah Quran di tahun 1924. Teman-teman ini kenapa sih lari-lari kayak Utsman gitu? Padahal kan udah ada hubungannya gitu. Ini ada cerita tentang edit Al-Quran di tahun 1924 gitu. Kok tambah dijelasin di zamannya Utsman? Nggak ada itu omongan gitu. Ya, nggak ada omongan gitu, dan tidak ada juga Muninsiri ngomong gitu. Jadi dia bahas cuma itu tak saja gitu. Jadi jangan lari kemana-mana gitu. Ya terus tadi juga Bang Romli mengatakan ya bahwa Al-Quran itu dihafal kan gitu. Nah, supaya teman-teman tahu kalau macam teman-teman tuh belajar dalam metode ilmiah. Ya, kalau macam memang benar-benar mau menggunakan metode ilmiah, verifikasi data-data masa lalu, ya itu yang hanya dianggap sah dan valid itu adalah berdasarkan tulisan, karena bisa diselidiki tahun berapa tulisan ini ditulis, kertasnya tahun berapa, ya jadi bisa semuanya ketahuan gitu ya. Ditulis pakai alat apa bisa diteliti gitu ya, bisa tahu tahun berapa perkiraannya itu. Tetapi kalau orang itu berdasarkan hafalan, itu adalah verifikasi yang paling tidak diakui di dalam metode ilmiah. Dan itu adalah pilihan terakhir. Kalau tidak ada tulisan, tidak ada apa-apa, baru kemudian terpaksa, ya
bertanya pada orang yang berdasarkan hafalan mereka aja, tetapi itu tingkat keakuratannya sangat lemah. Karena apa? Manusia tuh gampang lupa, ya mau 1000 orang pun menghafal bisa lupa dan kemudian mati gitu ya. Jadi mau dibikin pembenaran kayak apapun bahwa menghafal itu lebih bagus daripada tulisan, itu sudah dengan sendirinya itu tidak mungkin gitu. Namanya tulisan itu ya pokoknya itu dia masih ada, itu kan bisa diselidiki gitu, tahun berapa, gaya menulisnya itu di tahun berapa, itu ketahuan semua gitu. Jadi tidak ada dalam metode ilmiah ya yang namanya tulisan ya. Kalau macam Alkitab itu kan berdasarkan tulisan gitu ya. Jadi bisa diverifikasi di tahun berapa ditulis dan sebagainya. Sebentar, ya, jadi kalau teman-teman Muslim, Kang Bolo-Bolo, saudaraku Katolik yang aku sayangi, apakah kitab suci, entah itu Al-Quran, entah itu Injil, entah itu Torah, itu turun dalam tulisan atau dalam ucapan? ya kalau macam kita di dalam itu ya, di dalam kekristenan, kalau kita belajar apa sejarah ya. Anda jawab dulu. Pada Sebentar. iya, ini saya mau jawab tulisan atau tulisan atau ucapan ya toh. Kang, saya nggak memaksakan pendapat ya. Saya kan moderator. Saya hanya ingin tahu. Menurut jenengan, kita buka semua Torah, Injil, Al-Quran itu turun dalam bentuk tulisan atau ucapan? Atau buku dari surga sana turun gitu, sudah ada tulisannya? Oke, saya sekarang bahas tentang ya Injil ya. Ya, Injil ya, khususnya Injil aja ya. Dan di dalam tradisi itu perjanjian baru. Jadi gini ya. Contohnya seperti macam perjanjian baru ya, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Mungkin teman-teman Muslim itu berpikir kenapa hanya keempat Injil itu yang diakui. Bahkan tadi Bang Romli juga sempat itu ngomong. Ada juga. Sebentar. Enggak bisa. Sebab saya kan yang ngerti sejarah, Bang. Enggak seperti yang aku tanyakan. Gini loh ya. Iya, karena gini, Gus ini melihat dari sudut pandangnya Gus. Ya. Sebetulnya ini waktunya Mas Indra. Tak kasihkan kamu. Ya, semoga Mas Indra bisa memalu karena kan kamu kan tamuku dari Katolik ya. Aku suka gitu loh. Nggak apa-apa, kamu jawab apa aja, nggak apa-apa. Pertanyaanku cuma satu, ya. Apakah kitab suci itu turun langsung berupa tulisan atau ucapan sehingga kamu itu mengeliminir hafalan, gitu loh. Tulisan Oke, atau Bang ya. tulisan atau ucapan? Iya, ucapan. Nah, di awalnya di awalnya itu hanya ucapan, tapi kan saya pengen jelasin, enggak bisa, mesti dijelasin, Sudah. Mesti dijelasin. Jadi semua sudah tahu. Oh, enggak bisa. Bukan tulisan. Enggak bisa karena macam kita tuh tidak berdasarkan sanak-sanak gitu. Ya, lain dengan kita. Ya kalau Itu, nggak Gus, bisa saya pengen berarti jelasin. ya kamu nggak bisa menihilkan hafalan dong. Loh, enggak bisa. Kalau macam seperti murid-murid itu menulis pada zaman Yesus, itu kan berdasarkan mereka langsung lihat, bukan katanya si A, si B, si C. Iya, beda loh. Saya akan ini nanti, saya baca ini. Bukan berupa tulisan, itu Bukan hafalan, itu saksi mata loh. Mereka Iya, semua tapi saksi itu bukan mata. tulisan, Yang kan menulis tahu. itu saksi mata. Itu bukan tulisan, itu yang aku maksud. Iya, tapi itu mereka itu saksi mata, bukan si A, si saksi B, si C, matanya, si D. Semua juga saksi Kalau mata. macam si A, si B, si C, si D itu namanya hafalan, ngerti enggak? Bentar dulu. Beda Bente. loh. Saksi Beda. matanya menerima dalam bahasa Tunggu Arab. dulu, saya kalau macam kalian tidak kasih kesempatan saya untuk menjelaskan, ngapain juga saya di sini gitu. Saksi matanya mendengar dalam bahasa Aram, tapi kenapa dituliskan dalam bahasa Yunani? Oke, nanti saya jawab. Asal kalian mau dengar gitu, mau dengar enggak? Kalau Baik, udah mau kan ngapain juga saya di sini. berarti sudah terjemahan. Sudah, kamu diam dulu. Kamu bisa dengar enggak? Kamu beda tanya, tapi penulisan, kamu simpulin beda sendiri. penulisan. Kamu tuh hanya bertanya tapi nyimpulin sendiri, kan konyol kamu ini. Sebentar. Susah kalau debat dengan anak jurusan SMA itu susah gitu saya nih. Ini waktu saya kata-kata ini. Nggak bisa. Kalau kalian bertanya, kalian tapi tidak mau mendengar, ngapain saya di sini? Sebab saya di sini, kalian tanya, saya juga harus punya kesempatan untuk menjelaskan kan gitu. Apa itu? Waktu saya. Seperti yang dikatakan Bang Romli juga itu kan banyak ngaconya gitu. Jadi kan perlu dijelasin.
Baca aja. Kalau- Saya punya Kalau referensi, seperti kamu kalian nggak ada referensi kok. tidak mau Jangan nyinggung saya penjelasan kamu. saya, Ngomong ngapain saya di saja, sini, pakai gitu. referensi. Hanya dengar-dengar apa Jawab semua dongeng-dongeng itu nanti. kalian gitu. Saya jawab semua itu. Ya dongeng-dongeng Jangan aja dari turun, tadi jangan saya lihat pengecut dia kamu. bahas itu ya Bible. Jangan Dongeng pengecut aja kamu nanti. orang ini. Saya jawab semua. Saya ya, tapi saya kan tahan Sekarang saya diri. jawab. Tapi giliran saya Sekarang saya sekarang jawab, mau seperti ngomong, kenapa sama-sama Gus dibatasi? Itu kan tidak fair juga Gus gitu. Ya Saya sudah sih sampai merasa- tapi ngomongnya saya sih pakai merasa tidak referensi, fair jangan karena- ngomong kosong. Lanjut. Karena Bang Romli ngomong panjang lebar sampai ngawur-ngawur pun ya saya Lanjut. biarin aja Pakai gitu. referensi, jangan ngomong Tapi kosong. sekarang saya mau ngomong, kenapa kalian batasi gitu? Sebentar. Aneh Sebentar. gitu. Kalau seperti gini ngapain? Saya dengar kalian yang dongeng gitu. Diam dulu Mas Bono. Ya, saya juga Diam. malas gitu. Diam dulu biar saya jelaskan. Ya. Aku sebetulnya sudah berjibaku untuk memberikan waktu yang sama untuk kalian semua. Bahkan aku sebetulnya lebih mengutamakan kamu karena kamu tamu daripada saudara-saudara yang Islam. Sampai-sampai aku khawatir jangan-jangan nanti ada prasangka Gus Beti kok nggak fair, lebih mengutamakan saudara yang Kristen gitu loh. Jadi kalau kamu masih kurang, aku nggak tahu lagi gimana caranya. Kamu tuh sudah tak kasih waktu banyak dan ini sekarang sebetulnya waktunya Indra Mose gitu loh. Ya, tolong. Iya, tapi faktanya itu yang mau saya sampaikan itu kan nggak boleh gitu kan salah gitu Gus, Ya nggak sudah, boleh sudah gitu. ya. Mose, tadi nggak usah goblok-goblokin si anu ya. Ya sudah, kalau seperti memang nggak mau dengar penjelasan saya, ya sudah saya pamit saja. Nanti kapan-kapan saya sama-sama Gus saja lebih enak Iya, ngobrolnya ya. Iya. Terima kasih Kang Bolo-Bolo. Oke teman-teman ya, terima kasih semua. Walaupun kita ribut-ribut, tapi itu semuanya bukan buat kita jadi. Ya tapi jangan turun, bermusuhan, sampean gitu jangan ya. turun. Sudah, Jangan turun. Gus kan nggak mau juga saya ngomong. Saya mau ngomong kan dibatasi. Silakan Jadi kan ngomong buat sekarang. apa juga? Silakan ngomong. Sudah, Tapi nggak pakai usah kamu referensi, teriak-teriak. jangan ngomong mutar-mutar kosong kayak semuanya itu. Enggak, sampean. kamu kalau macam saya macam nuduh kamu itu kebanyakan ngarang kalau sudah ngomong Bible gitu. Apanya Ya. saya pakai referensi ngarang? Sudah, Kamu gak ada referensi, jangan silakan ngomong. teriak-teriak, Tapi pakai menunjukkan referensi, tapi kamu jangan tidak kabur. sekolah, gitu. Kamu Jangan santai pengecut kenapa? begitu. Loh, saya Iya, tegas. kalau seperti orang cuma Gimana macam kamu nggak pernah baca-baca pakai ya, tak kasih referensi tahu kok? kamu ya. Kamu Ya, tadi sudah, bilang betul. itu baca referensinya Profesor Dokter kan. Kamu baru baca Profesor Dokter. Ya, kalau macam Munim Siri itu sudah Profesor Dokter yang ngomong langsung. Kalau macam orang baca bukunya Profesor Dokter itu tergantung kecerdasannya orang itu juga. Kalau orang itu cerdas bisa nangkapnya benar. Kalau bodoh jadi salah nangkapnya. Walaupun buku yang dibaca itu Profesor Dokter loh, tak kasih tahu. Ya jadi jangan sombong. Kamu baca Profesor Dokter, kamu tanya dulu dirimu levelnya mana gitu. Iya. Sudah Gus ya, saya malas ya kalau kamu Nah, ini, yang jangan membatasi takut, saya. Kalau hanya membatasi saya tidak boleh ngomong lebih lanjut. Sudah nanti saya pingin diskusi debat dengan Gus. Hanya satu lawan satu. Saya tidak mau rame-rame satu lawan satu. Sebentar. Ya Gus ya, Tolong saya diam semua, tolong. pamit dulu. Terus terang saya kecewa, tapi ya udah enggak apa-apa. Terima kasih sudah terima saya Gus. Saya tahu kamu itu orang baik gitu ya. Intinya itu aja. Terima kasih semua ya, sehat selalu. Pengecut ini takut dialognya. Weh, kamu pengecut goblok kamu tuh sok-sokan Jangan aja turun pintar kalau tidak kamu. pengecut. Ayo, dengarkan saya mau kamu bantah itu semua cuma omong apa kosong menang itu pakai congor aja, referensi saya. sok-sok tunjukin bukunya profesor, tapi levelnya kamu itu Profesornya Kalau kamu itu pintar nggak tuh bisa kayak baca kamu. kitab gundul. Cara-cara ngomongnya tidak seperti Apa? kamu. Kamu jangan pengecut. pengecut, jangan lari. Dah Munim jawab siri, semua. kepalanya mau Bahwa- dipukul. Sebentar. Kalau macam orang bodoh itu Dengarkan, kayak kamu kamu jangan gitu pengecut. ya. Jangan Sudah lari. tidak usah pamer kebodohanmu, hanya kamu pamer-pamer Kenapa politik itu. kamu yang bodoh nggak punya referensi, Ayo bohong? promosi siapa itu yang mau jadi apa, bupati atau siapa itu? Sudah, Isinya itu politik aja itu. Bukan. Kamu Ini tuh saya akan ngapain membantah juga semua gambarnya orang omonganmu kamu ini. tampilin. Punya referensi kok. Ini loh. Sosok anaknya kamu sok jago, sok Ada hebat. referensinya, saya jawab. Saya jawab Tidak ada sekarang. referensi, tidak ada Yang referensi pertama, apa? bahwa Kamu baca buku, tapi kalau berdasarkan- seperti dengarkan ini walaupun waktu itu saya profesor, tetapi kalau macam bukan orang pintar yang baca, ya sama aja, tidak ada bedanya. Ya, jadi kamu udah sok-sokan. Kamu Ya, bantah saya aja lebih Munim pintar Siri. daripada kamu. Kamu Karena bilang saya Munim punya Siri tidak referensinya. bisa baca huruf gundul, tapi faktanya apa? Bisa, Faktanya apa? Munim tidak Siri bisa itu baca dia. mana Diam, buktinya? diam, Munim semuanya. Siri tidak bisa baca huruf gundul. Kamu hanya ngarang-ngarang aja kamu dari tadi. Sudah Kang Mas, tolong. Sudah Gus ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih.
Pengecut ini. Pengecut ini, dijawab lah, pengecut Kamu ini. kan jadi pengecut, kamu tuh orang bodoh, kamu Ini sosokan, sok jangan lari jagoan kamu. aja Kamu kan tidak pengecut. Ayo Saya akan kamu jawab tuh, semua omongan kamu tuh cuma itu. apa? Bisa apa kamu? Jangan Sekolah dulu pengecut. kamu. Aduh, Kalau Jangan kamu belum pengecut, jadi jangan profesor lari. seperti Munim Siri, jangan